Anda kembali bersama Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara, pembalap liar di Mojokerto menabrak minibus parkir. Akibatnya korban kritis, sedangkan motornya hancur dan minibus ringsek. Aksi balap liar di Jalan R.A. Basuni, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto memakan korban. Seorang pembalap liar, Irgi Pramudika, umur 19 tahun, kritis usai menabrak minibus parkir di pinggir jalan. Kondisi motornya hancur, sedangkan minibus ringsek. Korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Islam Sakinah. Peristiwa bermula saat korban diduga tidak waspada saat melaju kencang balapan, sehingga menabrak minibus yang terparkir di pinggir jalan. Bahkan tubuh Irgi terpental beberapa meter. Waktu kesini kondisinya gimana lihat mas? Ya, udah parah mas. Oh parah. Itu berapa orang tadi mas? Yang kecelakaan? Satu orang. Itu sengaja balap liar atau menghindari utara? Ya, cuman nggak balap liar sih. Apa itu? Kayak Nyoba doang. nyeting sepeda. Itu berapa orang yang menyeting pada saat itu? Apa? Itu Banyak kan? Lebih dari 2. lebih dari Itu temannya sampean gimana? ya. Polisi masih meminta keterangan para saksi terkait kecelakaan balapan liar tersebut. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Kecelakaan pengendara motor berboncengan terjadi di Jalan Nasional Kabupaten Tuban. Akibatnya satu korban tewas dan korban lainnya menderita luka-luka. Kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Nasional Kabupaten Tuban. Akibatnya Satrio Utomo, asal Klaten, Jawa Tengah, tewas saat dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Dwi Putra mengalami luka. Kejadian berawal saat pengendara motor, Dwi Putra berboncengan dengan Satria Setio Utomo melaju dari arah utara Desa Merutuk, Tuban. Namun tiba-tiba motornya mengalami selip sehingga tidak terkendali dan menghantam tiang listrik. Tahu-tahu sudah jatuh ya Pak. Terus Ada suara keluar gitu sudah jatuh. terus kondisi ini Pak? Yang satu luka parah Pak. Yang satu luka parah, yang satu cuma dadanya yang sakit. Ini nabrak apa Pak itu? Yang listrik Pak. Ini ada lawannya atau sendiri ini? Ada nggak tahu Pak ya. Ngeres atau gimana Kemungkinan perkiraan? besar ngeres Pak. Soalnya kan tikungan ini. Oh. Tikungan soalnya. Nah, pada saat melalui jalur menikung yang di daerah Pakis, pengemudi Dwi Putra ini tidak bisa mengendalikan kendaraan. Dia tetap berjalan lurus, padahal jalan ini menikung. Akhirnya tetap berjalan lurus dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga selip dan menabrak tiang listrik. Pada waktu itu berboncengan dengan Satria Setio Utomo ini yang mengalami luka-luka posisi agak berat yang diboncengkan, yaitu Satria Setio Utomo ini. Untuk Dwi Putranya luka-luka ringan. Polisi masih menyelidiki kecelakaan ini dan mengamankan motor korban sebagai barang bukti. Sapadi Ranu Wijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, truk tangki pengangkut solar menabrak deretan bangunan di Jember. Meski tidak ada korban jiwa, bangunan dan perabotan warga hancur. Kecelakaan tunggal Sabtu pagi terjadi di Jalan Raya Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Jember. Sebuah truk tangki pengangkut BBM jenis solar tiba-tiba menabrak deretan bangunan di pinggir jalan. Beruntung tangki dalam kondisi kosong sehingga kecelakaan tidak sampai memicu kebakaran. Meski demikian sejumlah bangunan termasuk toko dan tempat pangkas rambut hancur. Berikut perabotan di dalamnya. Itu saya di sawah disamberin, ada motor tangki nabrak sini. Apa yang kita berapa? Ini warung ini sama warung perancangan sayur. Ini Yang ya. rusak apa aja? Banyak ini temboknya ini ini rolling door, apa ini lagi nih, talase, hancur semua ini. Sisi tokonya ini lagi. Apa aja Mas selain toko ini Pak? Kita berapa? Ini potong rambut, lagi sepeda lagi.
Hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, kecelakaan diduga karena Hasim, sopir truk warga Probolinggo mengantuk. Sementara untuk korban jiwa nihil, hanya kerugian material yang menimpa kerusakan 2 bangunan rumah dan 1 unit mobil serta 1 unit sepeda motor Yamaha Mio. Untuk pengemudi kita pastikan memang dalam kondisi mengantuk karena dia dari Probolinggo, dari Paiton bermaksud menuju ke arah Turanongko, berkendara sejak malam hari dan diduga begitu tiba di TKP dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan tunggal ini masih ditangani Satlantas Polres Jember. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Sementara itu, saudara, puluhan ribu santri dari berbagai pondok pesantren di Situbondo Minggu pagi mengikuti apel upacara Hari Santri Nasional. Diikuti lebih dari 40.000 peserta. Kegiatan ini sukses memecahkan rekor dan tercatat dalam buku Museum Rekor Indonesia, MURI. Ribuan santri mengikuti apel upacara Hari Santri Nasional di lapangan Gelora di Kompleks Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, Desa Sukorejo, Kecamatan Banyuputi, Minggu pagi. Panasnya terik matahari tak menyurutkan semangat para santri mengikuti upacara sambil mengibarkan bendera merah putih kecil. Selain di lapangan Gelora, kegiatan serupa juga digelar di seluruh wilayah kecamatan, diikuti ribuan santri yang tersebar di berbagai pondok pesantren di Situbondo. Tingginya antusiasme peserta membuat sejumlah peserta upacara melampaui target yang semula hanya 29.000 ternyata menembus hingga 40.893 santri. Kegiatan ini pun langsung tercatat dalam Museum Rekor Indonesia untuk penyelenggara apel Hari Santri dengan sejumlah peserta terbanyak. Dengan pencapaian rekor ini diharapkan para santri bisa lebih memaksimalkan potensinya guna kemajuan bangsa. Bahwa kaum santri di Situbondo terus menggelorakan semangat untuk terus membantu pemerintah, khususnya pemerintah daerah di dalam mencapai visi misinya, yaitu Situbondo berjaya, berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya. Nah, tentu juga ini adalah merupakan semangat bagi kita. Kita ingin menunjukkan bahwa kaum santri tidak pernah hilang dari berbagai perkembangan zaman, mulai dari zaman perjuangan sampai dengan zaman kemerdekaan, sampai juga pada saat ini zaman pembangunan. Tentu santri akan mengambil perannya dengan sebaik-baiknya. Selain apel, kegiatan ini juga diisi dengan doa bersama bagi Muslim Palestina. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi ringan, saudara. Jika Anda penggemar minuman kopi, tentu tak asing dengan varian biji kopi luwak yang dihasilkan dari metabolisme alami di dalam tubuh luwak atau musang. Nah, di lereng Gunung Ijen Bondowoso ada lokasi penangkaran luwak sekaligus tempat produksi kopi luwak. Penasaran? Simak liputan selengkapnya. Inilah kawasan pegunungan Ijen Bondowoso. Tak hanya dikenal dengan potensi wisatanya, wilayah pegunungan di sisi timur Pulau Jawa ini juga dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas. Di antara banyak macamnya, salah satu yang menjadi andalan adalah jenis kopi luwak. Ya, tak hanya dibudidayakan sebagai pelestarian, di beberapa lokasi luwak juga dipelihara khusus untuk memproduksi kopi. Salah satunya seperti di penangkaran luwak di Desa Sumberjo, Kecamatan Sumberweringin, Bondowoso. Seperti namanya, kopi luwak dibuat dari biji kopi yang terdapat di kotoran satwa jenis luwak atau disebut juga musang kelapa. Meski sekilas terdengar jorok, namun kopi luwak disebut sebagai kopi dengan kualitas dan cita rasa terbaik. Di tempat ini ada hampir 200 ekor luwak yang jika saat musim panen kopi bisa menghasilkan hingga puluhan kilogram biji kopi per hari. Soalnya kan bayangan kita kan ini luwak, mohon maaf, buang air begitu ya. Ternyata emang benar seperti itu. Jadi kalau mereka kalau malam dikasih makan luwak, dikasih makan kopi,
dengan jumlah yang berbeda-beda. Kalau loaknya kecil katanya cuma sekitar 3 kilo, kalau loak dewasa katanya bisa 10 kilo dalam semalam. Kemudian pagi mereka langsung dipanen itu loaknya, terus difermentasi sekitar 6 jam untuk kemudian diolah menjadi kopi. Pengen tahu ya gimana prosesnya kopi ketika dimakan oleh hewan loak gitu sampai akhirnya bisa menjadi kopi. Cuman memang karena memang bukan bulannya panen kopi, jadi saya belajar loak saja. Menarik sih, karena di sini kan ternyata jadi penangkaran loak juga, terus jumlahnya banyak. Produksi kopi diawali pemberian pakan berupa buah kopi pada malam hari. Keesokan paginya, biji kopi dikeluarkan bersama kotoran luwak sebab tidak bisa hancur dalam metabolisme pencernaannya. Meski demikian, biji kopi ini mengalami fermentasi alami di dalam tubuh luwak. Setelah dibersihkan dan dikeringkan, biji kopi disangrai sehingga menghasilkan biji kopi pilihan siap jual. Itu paginya biasanya dibersihkan kopinya yang dikasih pakannya itu Pak, kotorannya. Setelah itu fermentasi 6 jam baru dicuci itu. Itu sudah langsung bisa siap digiling ya? Enggak, nanti dijemur kurang lebih 15 hari. Baru dihaler, setelah dihaler sortir, setelah sortir baru siap sangrai. Perbedaannya kisaran 5:1 lah Pak. Harganya kisaran di angka 400-an itu per kilo. Itu untuk kopi luwaknya. Kalau kopi biasa untuk saat ini masih tembus di angka 105-110 untuk arabikanya. Harga kopi luwak bisa mencapai 5 kali lipat dari harga kopi biasa. Kopi luwak jenis Arabica harga per kilogramnya menembus Rp400.000, sedangkan untuk kopi luwak jenis Robusta harganya Rp225.000 per kilogram. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Mandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.